Halo semua, selamat malam. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat besar, tapi mungkin bagi sebagian orang belum familiar terhadap hal ini. Padahal sistem ini itu sistem yang sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan bernegara kita. Teman-teman pernah terpikirkankah bagaimana pajak kita dikelola? Bagaimana dividen BUMN yang ratusan triliun itu dikelola juga? Atau teman-teman pernah terpikirkan bagaimana APBN atau APBD itu dikelola? Bagaimana pemerintah bisa menetapkan prioritas tujuan yang akan mereka capai, atau bagaimana lembaga-lembaga seperti BNPB mungkin terkena efisiensinya kemarin. Nah, hari ini kita bisa membahasnya ini karena kita akan membahas namanya akuntansi sektor publik. Apa sih itu akuntansi sektor publik? Kita akan masuk ke materi kita hari ini. Ya, seperti yang kawan-kawan tahu, akuntansi itu kan ada identifikasi, mencatat, klasifikasi, mengikhtisarkan transaksi keuangan. Nah, menurut AICPA, akuntansi merupakan seni pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan dalam satuan moneter untuk memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai penerapan teknik dan analisis akuntansi pengelolaan dana masyarakat. Nah, salah satu pakar akuntansi publik yaitu Indra Bastian mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, serta proyek kerjasama antara publik dan swasta. Nah, di dalam akuntansi publik terdapat karakteristiknya sendiri yang berbeda terhadap akuntansi biasa. Yang pertama ada dari sektor ekonominya. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, lalu ada nilai tukar mata uang, kemiskinan dan kesenjangan sosial, lalu pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang kedua ada dari faktor politiknya, legitimasi pemerintahan yang berkuasa, ideologi negara yang dianut, lalu jaringan internasional dan hubungannya dengan masyarakat luas. Yang ketiga ada faktor budaya, keragaman suku, ras dan agama, bahasa maupun budaya, karakteristik masyarakat yang tinggal di dalam negara itu, historis dan sosiologi masyarakat yang berkembang dalam suatu negara. Lalu yang keempat dan terakhir yaitu faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia yang mempengaruhi penduduk dalam suatu negara, migrasi dan tingkat kesehatan. Bagaimana sih perbandingan antara sektor publik dan swasta? Nah, kalau sektor publik yaitu pelayanan umum, mereka itu harusnya menerapkan namanya non-profit oriented. Apa itu non-profit oriented? Yaitu tidak menguntungkan atau nirlaba. Mereka tidak mengejar yang namanya keuntungan. Pembiayaan mereka bersumber dari masyarakat, bisa dari pajak, retribusi, utang, laba BUMN, BUMD, serta penjualan aset negara. Yang ketiga ada sektor publik, memiliki tanggung jawabnya kemana? Ya, pasti ke masyarakat, diwakilkan melalui DPRD dan DPR. Lalu birokrasinya kaku dan hierarkis, yaitu bersifat dari top ke bottom, dari atas ke bawah, dan namun laporannya terbuka dan harus dapat diketahui oleh publik. Dalam penerapannya, akuntansi sektor publik berbasis pada cash basis. Sementara sektor swasta bagaimana? Yang pasti mereka mengejar yang namanya profit atau keuntungan. Pembiayaannya bersumber dari mana? Bisa dari internal dan eksternal. Internalnya dari mana? Bisa dari modal pribadi. Eksternalnya dari mana? Bisa dari utang bank atau dari pembiayaan saham. Lalu sektor swasta memiliki kepentingannya untuk siapa? Ya kepada krediturnya. Lalu bagaimana mereka bekerja? Mereka bekerja dengan cara yang fleksibel, data piramid. Terus mereka tidak kaku dan hierarkis. Lalu bagaimana dengan laporan keuangannya? Untuk yang belum publik, laporan keuangannya mereka itu tertutup, tidak dapat diketahui oleh publik. Dan dalam penerapannya mereka menerapkan yang namanya accrual basis. Dalam sejarahnya, perkembangan akuntansi sektor publik Indonesia itu melalui masa yang sangat panjang dan mengikuti apa yang namanya perjalanan politik negara ini, yang awalnya bermula dari Orde Lama, Orde Baru, hingga yang sekarang namanya masa reformasi. Dalam masa Orde Lama dimulai dalam tahun 1945 sampai 1960. Sistem pengelolaan negara kita itu masih sangat administratif, masih sangat menyelesaikan dari kekacauan hasil dari kemerdekaan, sehingga berfokus pada pengendalian anggaran serta pencatatan berbasis kas. Lalu mulai di tahun 1970 sampai 1990 di masa Orde Baru, akuntansi sektor publik digunakan terutama untuk kepatuhan administrasi dan pelaporan anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas yang masih sangat terbatas. Lalu di tahun 97 dan 98 di masa terjadinya krisis ekonomi, itu mendorong tuntutan reformasi terhadap pengelolaan keuangan negara dan perbaikan sistem akuntansi di dalam sektor publik.
Di tahun 1999 dan 2003 di awal reformasi, era reformasi dan otonomi daerah mulai diterapkan menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di tahun 2004 adanya paket undang-undang keuangan negara sebagai dasar reformasi pengelolaan dan pelaporan keuangan sektor publik, memberikan batas atau dasar hukum yang kuat terhadap reformasi di dalam akuntansi sektor publik. Di tahun 2005 pemerintah mulai menerapkan dan mulai menuju transisi dari penerapan cash basis menuju accrual basis. Di tahun 2010 ditetapkannya SHP berbasis accrual. Jadi di 2005 sebagai transisi dan 2010-nya sebagai penetapan atas accrual basis dalam standar penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Lalu di 2015 dan sampai sekarang, implementasi penuh SHP berbasis accrual untuk meningkatkan kualitas keterbandingan dan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik, anggaran, serta pencatatan berbasis kas. Ruang lingkup akuntansi sektor publik itu bagaimana sih? Itu sangat luas. Akuntansi sektor publik diterapkan pada organisasi yang berada dalam dominan publik. Ruang lingkupnya lebih luas dan kompleks dibanding sektor swasta, melibatkan wilayah penduduk dan lembaga yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga historis. Elemen-elemen dalam akuntansi sektor publik itu meliputi dari 7 hal. Yang pertama ada perencanaan publik, yaitu pemerintah melakukan perencanaan penetapan tujuan, program, dan kegiatan pemerintah sebagai dasar pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang kedua ada penganggaran, penyusunan rencana keuangan. Nah, ini biasanya penganggaran ini dilakukan dalam penyusunan APBN dan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam APBD dan APBN oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pelaksanaan anggarannya, realisasi anggarannya, sesuai apa tidak dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa, proses perolehan barang dan jasa untuk mendukung pelayanan publik secara efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, pelaporan keuangan, penyajian informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana publik. Yang keenam, audit sektor publik, yaitu dilakukan oleh kalau di daerah ada namanya inspektorat, kalau di pusat ada namanya BPKP, atau kalau di lembaga negara ada namanya BPK. Yang ketujuh, pertanggungjawaban publik, yaitu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kepada publik yang diupload di dalam website pemerintahan masing-masing. Standar akuntansi sektor publik. Dan dalam penerapannya, standar akuntansi sektor publik merupakan pedoman dalam penerapan prinsip akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Kerangka standar ini bertujuan untuk mengatur seluruh siklus fungsi akuntansi sektor publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi, pengadaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada publik. Di Indonesia, standar akuntansi sektor publik itu ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta badan layanan umum. Standar tersebut juga mengacu melalui IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard, yang mengacu juga melalui PSAK 45 akuntansi organisasi nirlaba. Lalu untuk pelaporannya, pelaporan akuntansi sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat dengan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan andal. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP atau standar akuntansi pemerintah dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, pengendalian anggaran, serta pengambilan keputusan untuk mendukung akuntabilitas dan good governance. KPI, kawan-kawan dapat mengecek laporan keuangan dari masing-masing pemerintah daerah di dalam website pemerintahan daerah masing-masing. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu pemerintah daerah saya itu dalam 1 tahun itu menggunakan anggaran untuk apa ya? Nah, kawan-kawan bisa membuka website pemerintahan daerah masing-masing untuk tahu apa saja proyek yang sedang dikerjakan atau kegiatan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan anggarannya. Coba aja, tidak. Nah, dalam peraturannya, regulasinya sangat banyak, tapi bukan saya yang akan bahas. Kawan saya akan bahas. Nah, untuk kawan saya ini akan saya panggil. Kak Fatia, silakan untuk membahasnya.
Terima kasih untuk penjelasan dari materi sebelumnya ya Mas Ari. Dan halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fatia. Tapi bukan Fatia Izati, ini beda Fatia lagi. Untuk yang sebelumnya, untuk masalah server down itu 22 tahun yang lalu ya teman-teman. Sekarang kan kita udah masuk di masa digitalisasi nih, nggak mungkin dong sesering itu down lagi. Nah sekarang aku mau jelasin nih tentang regulasi dan standar di sektor publik. Aku juga mau jelasin alasannya kenapa sih harus ada regulasi dan standar ini. Pertama-tama, aku jelasin dulu dari regulasi dan standar di sektor publik. Di sini teman-teman dapat lihat ada 4 sektor publik yang mau aku bahas. Yang pertama ada dari organisasi nirlaba, yang kedua terkait keuangan negara, ketiga yang terkait otonomi daerah, dan yang terakhir yang keempat ini ada standar akuntansi sektor publik. Fokus pertama kita adalah organisasi nirlaba. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih organisasi nirlaba itu? Organisasi nirlaba adalah suatu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, setiap organisasi nirlaba di Indonesia juga punya regulasinya masing-masing nih, dan semuanya ini udah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Di sini aku mau kasih 4 contoh organisasi nirlaba yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada yayasan. Nah, yayasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan digunakan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Serta yayasan ini tidak memiliki keanggotaan. Nah, undang-undang ini diterbitkan untuk memastikan bahwa yayasan telah menjalankan kegiatannya secara terbuka dan bertanggung jawab dengan sumber dana yang umumnya berasal dari sumbangan, hibah, wakaf, dan bantuan lainnya yang tidak mengikat. Yang kedua, kita juga melihat adanya regulasi untuk partai politik nih, yang dimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mendefinisikan bahwa partai politik ini merupakan suatu organisasi bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Yang ketiga, adanya regulasi untuk Badan Hukum Pendidikan, yang mana ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Yang keempat, terdapat Badan Layanan Umum atau BLU yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005. Nah, meskipun merupakan bagian dari pemerintah, BLU diberikan fleksibilitas untuk menyediakan barang dan jasa tanpa keuntungan. Selain itu, mereka juga diberikan fleksibilitas dalam melakukan penyusunan rencana strategi bisnis, RBA berbasis kinerja dan akuntansi biaya, serta pengelolaan pendapatan dan belanja yang tetap terintegrasi dengan APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Perundang-undangan 23 tahun 2005. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh BLU ini meliputi laporan posisi keuangan, ada juga laporan operasional aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita beralih ke regulasi yang kedua, yaitu regulasi terkait keuangan negara. Nah, reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mana undang-undang ini mengatur kekuasaan pengelolaan, penyusunan APBN atau APBD hingga pertanggungjawabannya. Undang-undang ini juga menjadi tonggak utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan modern. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seperti pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, serta barang milik negara atau daerah. Termasuk penegasan bahwa kekayaan BLU dan kekayaan negara ini merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan nih teman-teman, dan seluruh pengelolaannya sudah menjadi bagian dari laporan keuangan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Nah, untuk pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sendiri sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan tersebut. Ketiga, ada regulasi otonomi daerah.
di mana otonomi daerah ini merupakan salah satu dari 2 pilar regulasi utama bersamaan dengan keuangan negara yang sebelumnya sudah aku bahas. Perkembangan terkait regulasi otonomi daerah ini dimulai dari Undang-Undang 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pelaksanaannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, keuangan daerah, perangkat daerah, serta mekanisme pembinaan dan pengawasannya. Secara finansial, otonomi daerah ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mana membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pembagian sumber keuangan sudah dilakukan dengan adil, proporsional, dan transparan sesuai dengan kebutuhan daerah. Terakhir, kita akan membahas standar yang digunakan untuk pelaporan, yaitu standar akuntansi sektor publik. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, sektor publik menggunakan standar akuntansi khusus. Nah, di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi pedoman utama penyusunan laporan keuangan baik milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah. Sedangkan secara internasional, standar akuntansi sektor publik ini dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board melalui International Public Sector Accounting Standard yang berbasis aktual dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, serta akuntabilitas entitas sektor publik. Nah, untuk regulasi entitas nirlaba di Indonesia sebelumnya sudah ditetapkan dalam PSAK 45, tetapi sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, PSAK 45 ini telah dicabut dan digantikan dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas nirlaba. ISAK 35 menyesuaikan klasifikasi aset neto menjadi dengan dan tanpa pembatasan, mengubah laporan aktivitas menjadi laporan penghasilan komprehensif, mewajibkan laporan perubahan aset neto, serta mengakomodasi penghasilan komprehensif lainnya. Jadi alasan utama kenapa regulasi dan standar akuntansi ini penting di sektor publik karena sumber daya yang dikelola itu uang milik rakyat. Nah, di mana uang ini kan harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara dengan akuntabel dan transparan dong. Jadi secara singkat, regulasi ini menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan standar akuntansi ini menetapkan cara melaporkannya. Nah, keduanya ini harus dikombinasikan dengan baik gitu untuk memastikan bahwa uang rakyat ini sudah dikelola dengan benar, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan good governance. Nah, terus siapa aja sih yang menjadi bagian untuk menjalankan regulasi dan standar tersebut? Dan kira-kira disebut apa ya? Nah, untuk materi selanjutnya itu bukan dijelaskan oleh aku nih, udah dijelasin sama orang lain lagi, sama temanku yang satu lagi. Silakan Mas Raka. Oke, terima kasih Bapak Tia atas pembahasan terkait regulasi akuntansi sektor publik. Nah, pertama-tama juga kita sudah membahas kan apa itu akuntansi sektor publik. Nah, sekarang giliran saya nih untuk membahas organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Nah, pertama-tama sebelum memulai pembahasan, aku mau nanya dulu nih, kalian pernah gak sih penasaran terkait pajak yang dibayar, dana bos sekolah, dan dana pembangunan jalan negara? Nah, itu gimana sih dicatatnya dan siapa sih yang bertanggung jawab? Aturannya kan udah ada tuh, tadi sudah dibahas. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang wajib patuh dan bikin laporan keuangan terkait itu? Nah, di sini nih aku mau membahas nih terkait itu, terkait organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, aku akan membahas apa itu organisasi sektor publik, apa saja peran akuntansi dalam organisasi sektor publik, dan apa saja entitas dalam akuntansi sektor publik. Nah, dimulai dari yang pertama ya, organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berbeda nih dengan organisasi sektor private, di mana perbedaannya itu terdapat pada karakteristik, tujuan, proses, dan struktur organisasinya. Organisasi sektor private itu pasti orientasinya itu adalah laba atau keuntungan.
Sedangkan organisasi sektor publik itu berfokus nih pada pelayanan masyarakat seperti kita nih, seperti Mas Ari dan Bapak Tia tadi. Nah, apa saja sih yang mereka layani untuk kita itu? Ada pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, serta penyediaan barang dan jasa publik. Nah, kalian nih sudah merasa belum dipenuhi haknya oleh negara? Sekarang kita bahas dari sisi prosesnya. Organisasi sektor publik cenderung bernuansa politis sehingga menuntut keseimbangan antara profesionalitas pelakunya dan kepentingan politik. Nah, kalian pasti berasa banget kan, politisi 1, politisi 2, bentrok tuh terkait dengan regulasi atau kebijakan yang akan diterapkan di organisasi sektor publik. Nah, itu contohnya. Nah, ruang lingkupnya sendiri mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang menjadikan organisasi sektor publik bersifat multifungsi dan sangat-sangat kompleks. Struktur organisasinya umumnya kaku, hierarkis, dan birokratis nih, berbeda dengan sektor swasta. Pasti kalian ngerasain kan, kalian ini kan pasti kerjanya itu di sektor swasta kebanyakan. Nah, bayangin aja kalian itu lagi bikin KTP atau ngurus barang-barang hilang atau KTP hilang deh di organisasi sektor publik. Pasti kebayangkan kompleksnya birokrasi, kakunya, dan hierarkis dari organisasi sektor publik itu sendiri. Organisasi sektor publik bersifat kompleks dan seringkali tidak dapat diukur secara finansial, sehingga kinerja dan outputnya sulit dinilai secara kualitatif nih. Berbeda banget nih dengan sektor private yang memiliki tujuan finansial yang jelas. Nah, kalau sektor private itu kan kita gampang nilainya nih, ya tinggal nilai aja yang laba yang mana, yang rugi yang mana, berarti yang bagus yang laba dong. Tapi kan itu berlaku untuk organisasi sektor private. Nah, organisasi sektor publik itu nggak bisa tuh diukur seperti itu. Tapi meskipun tidak berorientasi pada laba, pemerintah tetap berupaya meningkatkan pendapatan melalui pajak, devisa, serta laba BUMN dan BUMD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya. Organisasi sektor publik juga bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat nih melalui pelayanan publik. Seperti yang tadi dibilang tuh, nah dia kan mengumpulkan dana melalui pajak, devisa, serta laba dari BUMN dan BUMD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah ini anak-anaknya itu yang memberikan kesejahteraan ke masyarakat melalui pelayanan publik yang mereka bahasanya yang mereka adakan lah pelayanan publiknya. Intinya yang mereka adakan itu pelayanan publiknya adalah salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat. Aktivitas yang meliputi keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi, dan kesehatan, ya kayak puskesmas, terus Transjakarta atau polisi, itu juga termasuk organisasi sektor publik ya, yang memang dibuat pemerintah untuk membantu menyejahterakan rakyat dengan pelayanan publik tersebut. Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat tuh, seperti pajak dan retribusi yang tadi kita bahas. Pertanggungjawabannya dilakukan kepada wakil rakyat dengan budaya organisasi yang birokratis dan penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat serta disahkan oleh DPR atau DPRD. Tapi mungkin kita asing ya dengan melibatkan masyarakat ini ya. Tapi sekarang udah mulai gak asing sih, karena itu kan mungkin kejadiannya 20 tahun lalu ya. Nah, yang kedua, peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik berperan dalam dua aspek utama, yaitu proses manajerial dan pertanggungjawaban. Dalam aspek manajerial, akuntansi mendukung perencanaan, penganggaran, serta pengesahan anggaran yang memuat aktivitas dan alokasi dana publik. Nah, jadi aktivitas akuntansi sektor publik itu yang meliputi aktivitas tersebut lah. Nggak sama banget dengan akuntansi di organisasi sektor private. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana, ya karena pekerjaannya ya mengumpul dana yang tadi saya bilang, dari dana masyarakat, dari retribusi, dari laba-laba BUMN dan BUMD. Selain fungsi manajerial, akuntansi sektor publik berperan dalam pertanggungjawaban melalui pelaporan realisasi anggaran dan aktivitas. Nah, seharusnya organisasi sektor publik itu membuat laporan anggaran nih terkait aktivitas-aktivitas apa saja yang mereka lakukan, mungkin pada bulan atau tahun itu
sehingga masyarakat tuh bisa membandingkan lah apa yang mereka rasakan dan apa yang dicatatkan oleh organisasi sektor publik tuh benar-benar sama gak sih, comply gak sih dengan aktualnya seperti itu. Nah, FYI, transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik menekankan pada transparansi nih, seharusnya akuntabilitas dan prediktabilitas. Transparansi kita sepertinya agak tertinggal ya terkait transparansi itu. Akuntabilitas oke, kadang-kadang kita memang bisa melihat perhitungan terkait dengan dana yang dihimpun organisasi sektor publik ini, dan prediktabilitas oke, terkait prediktabilitas kita tahu lah ya, karena setiap tahun pastinya anggaran-anggaran tersebut akan diprediksikan berapanya dan akan diprediksikan juga penggunaannya untuk apa. Prinsip ini bertujuan menciptakan keterbukaan informasi, keadilan, ketidakberpihakan, serta kepastian kinerja organisasi sektor publik. Akuntansi juga membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional di tengah keterbatasan sumber daya. Jadi kita walaupun nggak berorientasi secara laba ya atau finansial, kita juga harus mengambil keputusan secara rasional tuh untuk mengelola dana yang dihimpun, karena kan untuk kebaikan masyarakat semua ya. Reformasi keuangan sektor publik bertujuan meningkatkan transparansi dan penerapan konsep value for money. Lagi-lagi meningkatkan transparansi. Akuntansi menjadi instrumen utama dalam mendukung reformasi tersebut dengan menyediakan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak berkepentingan. Ya, seharusnya seperti itu ya. Akuntansi atau organisasi sektor publik itu memang harusnya transparansi diutamakan, dan ya publik yang merasakan juga harusnya bisa melihat itu. Nah, entitas dalam akuntansi sektor publik. Dalam akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, dikenal dua jenis entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memiliki fungsi berbeda nih. Entitas pelaporan merupakan unit dalam struktur pemerintahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Artinya adalah entitas pelaporan ini adalah entitas yang melaporkan dengan cara membuat laporan keuangan yang nantinya akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nih, yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi gitu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seiring berlakunya peraturan tersebut, lingkungan pemerintah pusat dan Kementerian Negara ditetapkan sebagai entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan itu mencakup lingkungan pemerintah pusat dan Kementerian Negara. Oleh karena itu, setiap kementerian negara dan lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Contoh kecilnya itu bisa dilihat di kecamatan deh, pasti mereka itu punya laporan keuangan yang tentunya berbeda dengan laporan keuangan akuntansi biasa di sektor publik. Laporannya itu ada 7, termasuk dengan laporan realisasi anggaran yang seperti tadi kita bahas, di mana dalam laporan tersebut akan ditunjukkan transparansi terkait anggaran-anggaran yang realisasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di tahun itu. Entitas pelaporan dapat berupa unit di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi. Perubahan struktur organisasi pemerintahan memungkinkan entitas akuntansi dalam kondisi tertentu menjadi entitas pelaporan. Hal ini dipertegas dalam berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyesuaikan sistem akuntansi pemerintahan dengan struktur pengelolaan keuangan negara. Penetapan Kementerian Negara sebagai entitas pelaporan tidak menjadikannya sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi Kementerian Negara tuh bukan merupakan kewenangan yang tertinggi nih.
dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Pemakai anggaran merupakan entitas akuntansi yang berbeda dengan entitas pelaporan. Entitas pelaporan berfungsi menjanjikan laporan keuangan seperti yang tadi kita bilang. Sedangkan kewenangan penggunaan anggaran tetap berada pada entitas akuntansi. Jadi entitas pelaporan itu berfungsi melakukan pelaporan, yaitu membuat laporan keuangan dan lain-lain. Dan kewenangan penggunaan anggarannya itu dipertanggungjawabkan kepada entitas akuntansi. Gitu. Misalkan peran tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nanti coba bisa dicek-cek aja ya kalau website-nya nggak ada. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan akhir, struktur organisasi pengelolaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Jadi Presiden itu kan punya menteri-menteri itu. Nah, kekuasaan tertinggi itu memang milik Presiden, tapi Presiden mendelegasikan tugas-tugasnya dan kekuasaan tersebut kepada menteri-menterinya. Gitu. Makanya menteri banyak. Mungkin sekarang anggaran yang dikelola lebih banyak kali. Kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan penanggung jawab pelaksanaan APBN, termasuk penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut tidak mengubah struktur pengelolaan keuangan negara, sehingga menteri atau pimpinan lembaga tetap berperan tuh sebagai pengguna anggaran. Jadi ya memang menteri-menteri yang tadi saya mention yang didelegasikan kekuasaannya oleh Presiden dan lembaga dan pimpinan lembaga ini tuh mereka berlaku sebagai entitas akuntansi yang tadi saya bilang, yang menjadikan mereka bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang didapatkan gitu, bukan yang membuat pelaporan ya, beda lagi, itu entitas pelaporan. Nah kalau mereka itu adalah entitas akuntansi yang menggunakan anggaran-anggaran tersebut. Gitu. Bisa dilihat juga di sini hierarkinya. Superorganisasi pengelola keuangan negara yang di atas pastinya Presiden. Sekarang Presidennya itu Bapak Prabowo ya, yang datang. Lalu di bawahnya itu Menteri Pengguna Anggaran yang seperti tadi saya bilang, Menteri Keuangan Bendaharawan Umum. Jadi menteri-menteri yang didelegasikan kekuasaan oleh Presiden itu mereka menggunakan anggaran-anggarannya, dan yang mengelola itu Menteri Keuangan. Dan di bawahnya itu masih ada lagi satuan kerja, KPPN gitu. Nah, sekian pembahasan kami terkait wawasan umum akuntansi sektor publik. Jadi bisa kita simpulin, akuntansi sektor publik itu bukan cuma soal angka dan laporan keuangan. Di baliknya itu ada organisasi sektor publik dan regulasi-regulasi yang mengaturnya, yang punya tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan untuk mengatur anggaran-anggaran tersebut gitu ya. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai unit pelayanan publik yang kecil-kecil tuh. Semuanya punya peran dan kewajiban masing-masing. Yang pastinya kita harapkan sebagai masyarakat bisa bekerja dan menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.